Muhammadin wa ala alihi ajmain. Yang terhormat Bapak Sekcam, alhamdulillah hari ini hadir mendampingi saya Jumatan. Sehat-sehat Mas Sekcam. Tentunya yang terhormat ini tuan rumah Haji Wono, dan alhamdulillah beliau sebagai ketua IKD, dan alhamdulillah hari ini juga hadir para kepala desa. Sebetulnya tujuannya sih pengen silaturahmi dengan 7 desa di Ciampel ini, namun 3 kepala desa masih ada kegiatan, tapi tidak apa-apa, ada yang diwakili oleh beberapa stafnya tentunya. Dan yang saya hormati, alhamdulillah hari ini hadir kepala KUA Ciampel, para tokoh masyarakat. Ini juga alhamdulillah hari ini hadir ibu-ibu PKK, Posyandu, LPM, termasuk ada Karang Taruna, ada Bumdes, Babinsa, Babinmas juga. Tadi Pak Kapolsek kebetulan mendahului karena ada kegiatan. Jin, alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini sebetulnya kunjungan memang sangat spesial kalau saya sampaikan. Sebetulnya agenda AF dulu, agenda AF ini sebetulnya minggu kemarin. Kalau misalkan Haji AF minggu kemarin datang ke Ciampel, mungkin hari ini tidak bagi-bagi sembako. Nah jadi karena minggu kemarin ternyata kegiatannya juga sangat penuh, akhirnya di Ciampel diundur, digeser. Nah sehingga sebetulnya jadwal hari ini adalah di Tempuran malam. Nah karena di Tempuran AF belum pernah janji, rencana mau di Tempuran. Karena sudah janjinya di Ciampel, jadi AF pikir ya udah AF ke Ciampel saja, sambil bagi-bagi sembako buat masyarakat khususnya di 7 desa. Nah izin hari ini mungkin AF juga atas nama pribadi dan atas nama Ibu Selika, Ibu Bupati, tadi mengucapkan salam khususnya buat warga Ciampel keseluruhan Kecamatan Ciampel. Nah tentunya beliau juga sama memiliki kegiatan yang sangat luar biasa juga Bu. Nah jadi beliau bilang kan titipkan salam saya, biasanya banyak ibu-ibu katanya gitu. Jadi ibu-ibu itu fansnya aku Kang, bukannya fansnya Kang Haji AF. Kalau ibu-ibu siap Ibu AF bilang. Tapi AF juga kan punya laki-laki ya, gitu kan, bapak-bapak gitu. Nah tentunya alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala desa yang hadir, terutama ya tuan rumah Pak Jigono dan Ibu Nura juga, Ibu PKK, di mana alhamdulillah ini AF hadir di sini disambut dengan baik. Tadi pun sudah disampaikan Bapak Ibu, tentunya perlu diketahui bahwa tadi sekilas di dalam kita menyampaikan bahwa ke depan ini bagaimana nih Pawamu tentang Ciampel. AF sampaikan bahwa insya Allah AF bilang ini merupakan salah satu bagaimana tanggung jawab kita semuanya. Makanya hari ini AF hadir itu untuk menyampaikan bagaimana keluhan-keluhan dari masyarakat. Cuman kadang-kadang kalau keluhan dari 1 orang 2 orang kan bingung. Makanya AF sengaja AF hadir ke sini itu untuk betul-betul minimal kan kalau untuk 7 desa ini hadir semua, jadi enak mendengar keluhannya. Nah ternyata hampir semua sama keluhannya, yaitu yang ke-1 mengenai masalah infrastruktur, masalah jalan. Terus yang kedua mengenai masalah penerangan. Terus yang ketiga mengenai bagaimana di sini ingin ada percepatan pembangunan yang namanya jembatan. Terus yang keempat bagaimana di sini tadi juga Pak Lurah menyampaikan ingin percepatan pembangunan rumah Rutilahu. Nah ini salah satu yang memang AF sampaikan, izin AF sampaikan. Pemerintah daerah hari ini memang kurang lebih tahun yang dulu itu Bu Selika semenjak beliau periode pertama itu membangun rumah 1.500 rumah untuk masyarakat Kabupaten Karawang. Nah karena di pas periode yang kedua kita melihat bahwa rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Karawang ini masih banyak, kurang lebih hampir sekitar 8.000. Makanya kemarin janjinya Teh Selika bersama AF sendiri, kita akan meningkatkan bagaimana rumah Rutilahu ini.
di mana setiap tahunnya kita akan bangunkan untuk masyarakat ini minimal 1.800 rumah sampai 2.000 rumah. Kalau 1.800 rumah itu insya Allah dalam waktu 4 tahun insya Allah akan terrealisasi. Makanya sekarang itu alhamdulillah kita konsisten, tahun kemarin 1.800, hari ini pun 1.800 Bu. Nah tentunya, tapi kan setiap tahun ini biasanya kadang-kadang nambah. Ada yang nambah, ada yang memang yang sudah selesai. Tapi insya Allah Rumah Rutilahu menjadikan salah satu prioritas. Apalagi di sini mungkin ada dua desa yang memang tidak memiliki kawasan industri, tidak memiliki potensi. Tadi pun disampaikan. Terus bagaimana di hari ini berpikir, toh sama ini juga masyarakat Kabupaten Karawang. Jadi insya Allah nanti itu kita pun sudah sampaikan di dalam Musrembang Kabupaten. Nanti itu Bapak Ibu, di mana para kepala desa ini memiliki sebuah aspirasi, di mana keinginan kepala desa ini untuk membangun desanya. Bukan hanya dari dana desa aja, Bapak Ibu perlu diketahui. Dana desa ini tentunya memang sudah ada tupoksi dan anggaran dan sudah ada slot-slotnya. Tapi kadang-kadang memang masyarakat tidak pernah tahu. Pokoknya mah jalan hayang halus, lampu caang, gitu kan? Solokan ayah, jangan kan begitu biasanya. Nah, kadang-kadang memang para kepala desa ini selalu ada yang namanya musdes, di mana musdes ini dilakukan di setiap desa. Dari musdes langsung ke musrem kecamatan. Dari musrem Pak Camat langsung diajukan ke kita, ke dinas PUPR Pak. Kalau misalkan jalan PUPR, kalau misalkan Rutilahu itu adanya di PRKP. Kalau misalkan untuk taman, misalkan itu langsung di LH lingkungan hidup. Nah ini hal seperti ini. Nah kadang-kadang memang aspirasi yang dibawa ini kadang-kadang tidak tersampaikan, sehingga kadang-kadang apriori dari masyarakat terhadap Pak Lurah kadang-kadang langsung menjas, Pak Lurah mah gini. Nah makanya tadi besar harapan Aib, insya Allah Pak Lurah bilang nanti ke depan selain dari dana desa, tentunya kita dengan Ibu Selika sudah menyampaikan di mana setiap para kepala desa yang di Kabupaten Karawang 297 desa ini memiliki aspirasi minimal dalam 1 tahun 1 proyek pekerjaan. Silakan kepala desa mau buat apa? Misalkan membuatkan implasmen di depan ini karena desanya jalannya untuk parkirannya kurang bagus, kadang-kadang ada apel ada apa gitu kan. Silakan. Atau misalkan mau membangun ruko di sebelah kantor desa, silakan. Nah tentunya ini kan bisa mendapatkan PAD, pendapatan asli daerah, maksudnya PAD desa gitu kan. Nah jadi mudah-mudahan ini insya Allah Pak Lurah, karena memang di tahun 2023 ini sudah istilahnya kita sudah anggarkan. Nah dan yang perlu AF sampaikan juga buat bapak-bapak dan ibu-ibu, tentunya di mana insya Allah tadi kita pun sudah sampaikan ada beberapa aspirasi dari para kepala desa, di mana jalan-jalan antara desa ke desa, gitu kan. Nah tadi mungkin juga ada yang menyampaikan, walaupun Pak Lurahnya baru datang, Pak jalan saya masih panjang, gitu kan. Pak Lurah Tegalega kan, tapi nggak apa-apa. Memang betul keadaannya, memang posisinya paling ujung kan, Tegalega ini ya Pak Lurah ya. Kurang lebih berapa panjang Pak Lurah? 3 kilo lagi. Nah ini gimana? Kalau misalkan ngandalkan uang dana desa, mau kapan selesainya? Betul nggak Pak? Sedangkan ini kan fasilitas yang memang harus diberikan terhadap masyarakat. Nah makanya insya Allah tadi juga kita udah ngobrol. Tentunya alhamdulillah kita bersyukur nih di Kecamatan Ciampel ini mempunyai ketua IKD, walaupun beliau baru gitu kan. Tapi sebetulnya pemain lama, cuma datang baru lagi kan. Gitu kan. Tapi kan beliau sudah berpengalaman. Nah tentunya kadang-kadang inilah komunikasi Pak. Ada yang memang komunikasi yang lebih cepat langsung menyampaikan. Kayak tadi juga langsung. Kita Pak Wabub izin katanya. Jadi Pak Lurah tadi menyampaikan, langsung saya telepon tuh waskitanya. Beneran. Jadi nanti hari Selasa jam 10 Pak Camat ingetin. Ingetin jam 10 hari Selasa saya ke Ciampel. Ya, kita rapat dengan waskita. Pokoknya mau tidak mau waskita harus kerjakan itu. Betul tidak? Nggak bisa. Nah jadi ya punten izin Aib menyampaikan, kalau Aib tuh kadang-kadang kalau misalkan ada permasalahan yang kayak gini, kalau misalnya bukan kita siapa lagi Pak? Nah, jadi ya mudah-mudahan besar harapan Aib juga, insya Allah kita pun akan memikirkan. Jadi Bapak Ibu, insya Allah 2023 pun Kecamatan Ciampel pun jembatannya nanti sudah jadi Pak. Mudah-mudahan, yakin.
Terus tadi juga memang ada keinginan juga dari para kepala desa juga, tadi Pak Babin juga menyampaikan, memang tentunya Pak Wabub kalau jalan nanti jembatan sudah jadi, begitu antara Kecamatan Kelari dengan Ciampel menyatu, pasti mobilitas ini akan tinggi. Perekonomian pasti akan kebuka Pak, yakin Pak. Dengan sendiri akan yakin terbuka. Nah terutama ini pasti nanti akan dikejar oleh perumahan Pak, yakin. Nah jadi nanti pun AIP menitipkan pesan nih sama para kepala desa. Apabila ada perumahan di sini, tolong agar bijak. Maksudnya begini, bijaknya ini jangan misalkan mereka beli tanah tapi minimal pasos-pasosnya yang harus diduluin. Jadi jangan misalkan nanti sempal sempil tapi jadikan pasos-pasung. Nah tentunya para kepala desa ini punya hak. Coba ya udah kois sekian hektar, saya kasih izin, mana pasos-pasungnya, gitu kan? Jadi jangan misalkan ini sempil segini, yang ini ada 500 meter, ini 300 meter, ini 200 meter, digabungin gitu Pak sama dia. Tapi jadi manfaat apa sih Pak? Karena apa? Kalau sudah ada perumahan nantinya Pak, saya sampaikan, tentunya ini pasti akan lebih berbeda. Karena apa? Masyarakatnya akan banyak di situ. Pasti nanti butuh sekolahan lah, butuh sarana tempat ibadah. Tapi kalau tempatnya sudah disiapkan, gitu kan minimal pasos-pasos sama mereka, insya Allah nanti kami pemerintah daerah yang akan membangunnya. Minimal di situ ada puskesmasnya kan, ada sekolah SD-nya, ada sekolah SMP-nya kan. Nah ini pun insya Allah, AIP yakin Bu, Pak, insya Allah nanti kita pun tadi pun sudah disampaikan, Pak Wabub tolong dikawal, insya Allah pasti dikawal. Terus yang kedua juga izin menyampaikan, ya mungkin insya Allah Pak Lurah, pelebaran jalan memang sangat penting. Kan nggak mungkin sekarang jalan existing aja yang ada kurang lebih cuma sekitar 5-6 meter paling ya jalannya. Nah nanti itu pasti minimal harus sekitar 8 meter lah di situ. Tapi tanah kiri kanannya memang ada bermasalah. Di situ ada tanah, ada PJT 2 ya. Nah nanti PJT 2 nggak apa-apa Pak. Nanti kami pemerintah daerah yang akan bersurat. Nggak usah kepala desa, nggak usah atau camat, nggak usah. Biar kami kepala desa. Kami panggil PJT 2 agar pagarnya suruh mundur mereka gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Dan ini juga alhamdulillah kemarin ya karena memang keterbatasan waktu punten Pak Lurah ya. Jadi ya memang di sini baru ada kegiatan ini yang mungkin nanti di awal Mei ini atau Mei akhir gitu kan. Ini adalah ada jalan poros desa Kampung Situ. Terus sama ada jalan desa Cimareme Pasir Uni. Nah Pasir Uni. Nah ini mungkin jalannya insya Allah nanti Pak Lurah alhamdulillah nih kemarin nih ngejar-ngejar ya jalannya. Emang jalannya udah jelek ya? Jelek sekali. Hah? Jelek banget. Oh jelek banget. Kalau Aib bilang sekali ini banget ya. Ini lebih banget gitu kan. Gitu. Nah gitu. Jadi insya Allah itu akan dikerjakan di tahun insya Allah di bulan 5 mungkin setelah pas bulan puasa mudah-mudahan sudah dikerjakan insya Allah. Nah jadi besar harapan AIP izin hari ini kegiatan AIP Jumatan ini Bu, yaitu Bu, setiap hari itu Bu terus terang aja, maksudnya bukan setiap hari memang kegiatan rutinitas. Setiap hari Jumat biasanya sering keliling Bu, sama orang Anggadita Bu, sekarang aja komplain. Kumaha sih saya boga wakil bupati calon orang Anggadita, genet darah ke Anggadita kan gitu. Kadang-kadang ada ketempuran, ada ke Cilamaya gitu kan. Nah tapi ya gimana kan sekarang AIP bilang kadang-kadang ke masyarakat juga gimana tuh AIP bilang hari ini kan AIP bukan milik orang Anggadita tapi milik orang Kerawang ya. Nah tentunya harus AIP sambangin keseluruhan kan gitu kan. Tapi alhamdulillah mereka pun senang. Tapi kata jompo-jomponya yang penting nggak apa-apa Pak Wabub, jadi yang penting mah sembako gitu. Intinya ya alhamdulillah Bu, ini ada rezeki, tapi ini rezeki AIP pribadi Bu, tidak atas nama pemerintah desa, pemerintah daerah tidak. Nah, kebetulan ya pas aja lah memang. Pas memang ini buat warga Ciampel ini. Jadi ya mudah-mudahan besar harapan AIP juga nanti lebaran haji AIP bisa kurban di sini ya. Di antos pisan insya Allah. Jadi biasanya kalau AIP udah ngomong gitu harus itu. Soalnya ini juga nanti biasanya pendamping AIP Aldi biasa langsung nyatet, diingetin terus kan gitu kan. Iya mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu, kebetulan memang hari ini jam 3 AIP juga ada acara dengan Pak Dandim karena di Kodim ini ada acara kenaikan pangkat dan tentunya ada juga yang
purna bakti gitu kan, purna kerja. Kebetulan Ibu Bupati tidak bisa hadir, tadi Pak Dandim minta untuk Aib hadir ke sana. Jadi tentunya besar harapan Aib Pak, semua kita diberikan kesehatan. Terus ya memang besok mungkin atau lusa kita juga nggak tahu. Tadi Aib juga nanya sama kepala KUA, kira-kira puasa kita hari apa. Tadi Pak KUA katanya menyampaikan bahwa mungkin nanti kita pas sore jam 17, jam 16, jam 19 mungkin kita baru ada sidang isbat katanya. Nanti kita lihat apa mungkin puasanya besok hari Sabtu atau mungkin puasanya hari Minggu. Nah biasanya sih Bu, ada yang besok, ada yang besoknya lagi. Kalau Ibu sama Bapak milih yang mana? Besoknya lagi. Besoknya lagi itu ya. Oh, iya. Kalau lebarannya? Besok. Lebarannya milih yang cepet ya Bu ya. Oh, iya. Biasa Bu, sama Bu, gitu kan. Sama kayak model kita Jumatan Bu. Datang paling belakangan Bu, gitu kan. Udah keisi penuhan yang di depan. Udah gitu kan dia mah di belakang Bu. Begitu selesai imam kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung udah selesai, pulang duluan tuh, gitu Bu. Biasanya bapak-bapak itu bantu. Yang nggak ada kan ibu-ibu Jumatan kecuali di Mekah ya Bu ya. Gitu. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, tentunya seperti apa itu yang bisa Aib sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi Aib mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dan Teh Selika pun menyampaikan mohon maaf dan batin. Mudah-mudahan di mana bulan suci Ramadan ini kita semua diberikan kesehatan. Bapak Ibu perlu diketahui, alhamdulillah ini bangga orang Ciampel. Walaupun vaksinasinya memang sudah meningkat Bu, tapi kalau bisa boosternya jangan sampai lupa ya Bu ya. Iya pokoknya di booster aja Bu. Bener ini penting banget itu ya. Jadi jangan misalkan nggak mau saya mau di booster, jangan. Kasihan nanti Babinsa, Babinmas kasihan. Kasihan itu, Pak Kapolsek juga kasihan nanti dimarahin terus itu sama Pak Kapolresnya gitu kan. Nah tentunya kita ya udah harus wajib lah namanya vaksin ini ya Bu ya. Pak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.